Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, rekan-rekan yang saya banggakan, saya hormati. Bertemu lagi kita pada perkuliahan mata kuliah copywriting digital ya. Di perkuliahan keempat atau kalau di dalam eh, perkuliahan reguler kita sebetulnya sudah ada di apa namanya pertemuan ke-7 atau ke-8 ya. Jadi saya di LMS itu karena ini semester antara maka materinya saya padatkan. Satu pertemuan saya upload dua materi. Itu menjadi konsekuensi teman-teman Bapak Ibu ya kalau yang mengambil kelas percepatan ya atau akselerasi. Jadi nanti di semester ganjil yang akan kita lewati bersama, Bapak Ibu tidak usah mengambil mata kuliah ini karena sudah dicicil atau diambil di dalam semester antara atau semester pendek ya istilah di kampus yang lain. Nah, nanti juga teman-teman semuanya nanti akan saya jelaskan teknis pengerjaan tugas ya. Jadi tugas akan diberikan satu kali yaitu pada pertemuan keempat dan nanti akan saya minta teman-teman Bapak Ibu di sini mengumpulkannya di akhir bulan September atau pada pertemuan ketujuh ya, satu minggu sebelum kita masuk pada UAS. Jadi nilai UAS, nilai UT, di sini tidak ada UTS, saya kembali tekankan, nilai UTS akan sama dengan nilai UAS. Jadi kita sebagai alat ukur atau sebagai penilaian hanya ada dua saja, pertama tugas dan yang kedua UAS. Nah, makanya untuk mengerjakan tugas nanti harap dikerjakan, diperhatikan, diteliti gitu ya, dengan baik, dengan cermat agar nilainya menjadi maksimal juga dalam bentuk UAS ya. Kurang lebih bentuk tugas dan UASnya itu seperti mini project ya. Teman-teman tidak lagi saya minta untuk menjelaskan secara teoritis apa yang dimaksud, apa istilahnya A, B, C dan lain sebagainya. Tetapi langsung pada latihan-latihan menulis gitu ya. Namanya juga mata kuliah copywriting digital. Baik, di pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang sebentar mata kuliah copywriting digital ya. Kalau saya mau share screen, di sini ada materi yang nanti akan saya share ya. Berdasarkan pertemuan ini ya, pertemuan materi, di sini ada pertemuan satu dan dua yaitu tentang pengertian, tujuan, strategi dan gaya serta elemen copywriting itu materi yang telah saya post di pertemuan pertama gitu ya. Jadi satu pertemuan saya post dua materi sebagai pemadatan gitu ya. Nah, di pertemuan pertama saya sudah menjelaskan apa yang disebut dengan copywriting, apa yang disebut dengan copy dan writing, ada apa pengertian ataupun juga perbedaan antara content writing dengan copywriting ya. Kemudian juga ada pengertian, tujuan dan strateginya, lalu ada gaya dan elemen. Di pertemuan kedua yaitu ada materi ketiga dan keempat yaitu tentang brand and positioning. Saya rasa materi ini sebagai materi pelengkap ya yang telah kita pelajari juga pada mata kuliah sebelumnya yaitu pada mata kuliah digital marketing communication. Perlu saya tekankan juga Bapak Ibu bahwa copywriting ini merupakan keberlanjutan dari eksekusi mata kuliah digital marketing communication di mana copywriting ini sebagai salah satu tools ya, salah satu cara, salah satu strategi untuk membuat, merancang atau menyusun sebuah naskah atau penawaran baik itu berupa produk maupun berupa jasa. Kemudian materi keempat masih sama di pertemuan kedua ada materi kreativitas. Ini juga bisa dielaborasi sendiri di mana kita dituntut untuk apa namanya melahirkan, melatih gitu ya daya kreatif kita, daya kritis kita untuk bisa merangkai kata demi kata sehingga menjadi suatu kalimat yang efektif, yang enak dibaca gitu ya dan juga efektif untuk membujuk orang atau mempersuasi ya. Kemudian di pertemuan ketiga ada materi tentang copywriting, headline dan headline di dalam copywriting dan juga ada hard selling dan soft selling. Nah, pertemuan kelima, 6, 7 dan 9 akan kita bahas sekarang. Di mana
salah satu dari materi itu akan menjadi materi yang harus Bapak Ibu semuanya kerjakan dalam tugas, ya. Langsung saja kita masuk pada mengulang materi sebelumnya ya, yaitu di pertemuan ketiga, ya. Jadi kita ada 4 materi sekarang yang akan kita bahas secara sinkron, ya. Bapak Ibu rekan-rekan semuanya, berdasarkan urutan tadi, materi yang akan kita bahas sekarang yaitu headline di dalam copywriting. Kembali lagi saya ingatkan bahwa copywriting itu adalah suatu kata kerja yang dimana seseorang menuliskan, menumpahkan idenya, kreativitasnya ke dalam sebuah naskah atau platform gitu ya. Tetapi kita fokus pada hal-hal yang sifatnya digital. Nanti luarannya dalam bentuk poster digital, pamflet digital, ataupun leaflet digital dan lain sebagainya. Nah, apa yang disebut dengan headline, kita akan berbicara tentang headline. Di sini materinya tentang headline di dalam copywriting. Secara bahasa, bahwa head itu berarti kepala, line itu berarti garis, ya. Jadi dapat diartikan kepala garis atau kepala berita. Headline itu, kalau Bapak Ibu lihat sebuah poster, baik itu di mall, baik itu di sosial media, gitu ya. Apa yang menjadi headline-nya? Apa yang menjadi judul besarnya, gitu ya. Nah, apakah headline itu menarik perhatian kita sebagai calon pembaca atau bahkan sama sekali tidak menarik? Hal-hal yang bisa membangkitkan tertarik atau tidaknya seseorang gitu ya atau calon pembaca bisa jadi redaksinya, bisa jadi dari tanda bacanya gitu ya, menggunakan tanda tanya, menggunakan tanda seru, bisa jadi dari perpaduan warna yang digunakan, gaya atau jenis font di dalam tulisan itu yang diterapkan dan lain sebagainya. Headline atau judul merupakan bagian terpenting dalam suatu iklan, ya. Inilah yang pertama kali dibaca dan karenanya harus mampu menarik perhatian, ya, sehingga audiens mau tetap membaca dan mencari tahu lebih jauh tentang penjelasan produknya. Jika judul tidak menarik perhatian, kemungkinan besar ditinggalkan oleh audiens. Jadi judul ini atau headline ini lebih tepatnya ya menentukan seberapa besar minat, seberapa efektif, seberapa sukses gitu ya. Apa namanya? Seseorang itu akan tertarik dengan produk yang kita tawarkan. Kemudian apa sih fungsi daripada headline? Pertama, headline berfungsi untuk menghentikan audiens. Jadi berhenti dari padatnya aktivitas di mall, kemudian kita tawarkan dalam bentuk copywriting ya, baik itu poster yang dicetak maupun poster digital, bahwa seseorang itu terdiam, meluangkan waktunya gitu ya, membaca headline-nya atau bahkan bisa terus dipandu, dibimbing dari headline itu masuk ke bagian isi tubuh artikelnya, maka ini headline ini sudah efektif gitu ya, memandu pembaca untuk membaca lebih jauh lagi. Kemudian headline berfungsi untuk menerangkan produk dan merek. Headline berfungsi untuk mengenalkan ide yang hendak dijual. Nah, nanti kita akan membahas beberapa jenis headline sesuai dengan karakteristik produk yang kita tawarkan, juga sesuai dengan segmentasi siapa yang akan kita sasar gitu ya. Segmentasinya itu ada kalangan remaja, contohnya kalangan dewasa gitu ya, baik pria maupun wanita dan lain sebagainya. Nah, kendalikan persepsi konsumen. Nah, di sini teman-teman ada hal-hal yang harus diperhatikan dan harus diantisipasi gitu ya. Jangan sampai ketika kita menawarkan sebuah produk, sebuah jasa melalui leaflet, brosur ataupun apapun itu gitu ya. Itu kalau misalkan kita berangkat daripada konsep tradisional gitu ya, konvensional. Leafletnya dicetak, brosurnya dicetak gitu kan. Atau pamfletnya dicetak, posternya dicetak. Kemudian kita tawarkan melalui platform media digital gitu ya, masuk ke dalam Instagram kita, masuk ke dalam akun YouTube kita, masuk ke dalam broadcast di dalam WhatsApp group gitu ya. Nah, jangan sampai gitu ya, persepsi konsumen ini siapa yang peduli akan hal ini gitu ya. Jadi apa namanya singkatnya, konsumen itu tidak memperdulikan, tidak memperhatikan apa sih pesan yang kita sampaikan. Karena itu tadi headline-nya kurang menarik gitu ya. Headline-nya tidak membuat seseorang menjadi berhenti untuk membaca. Kemudian pertanyaan selanjutnya, memangnya kenapa? Kenapa dengan produk ini? Apa perbedaannya? Gitu ya. Itu mungkin yang akan dipertanyakan secara tidak sadar, secara tidak langsung di alam bawah sadar mereka.
Apa sih keunggulannya? Toh banyak produk yang lain gitu ya. Toh banyak produk yang sama dengan ini. Apa untungnya buat saya? Jadi headline itu harus dapat membimbing, menuntun kita pada ketertarikan konsumen supaya nanti konsumen dapat penawaran keuntungan dari segi emosional dan juga dari segi rasional. Ya, di antara itu, antara rasional juga emosional atau mungkin keduanya. Nah, di sini ada dua tipe headline secara besar ya. Pertama direct headline, yang kedua indirect headline. Di direct headline ini pesan yang langsung disampaikan gitu ya, dalam bentuk tanda tanya bisa atau dalam bentuk tanda seru bisa. Tapi ketika kita berbicara indirect headline itu secara tidak langsung bisa saja itu merupakan sebuah kalimat yang itu biasanya lebih panjang daripada direct headline. Nah, Bapak Ibu semuanya, perlu kita perhatikan di sini ada beberapa, kalau tidak salah ada 13 ya. Ada 13 jenis headline yang nanti saya akan minta Bapak Ibu untuk melatih diri sendiri gitu ya. Karena tugasnya sifatnya individual. Nanti saya akan minta Bapak Ibu teman-teman semuanya untuk menuliskan, berlatih gitu ya, menuliskan beberapa jenis headline sesuai dengan barang atau jasa yang saya sudah tentukan, yang sudah saya tentukan ya. Nah, kita bahas satu persatu. Di sini ada jenis headline. Pertama, benefit headline, yaitu headline jenis ini lebih mengutamakan sisi keuntungan baik ekonomis maupun psikologis bagi pembaca dan bisa digunakan pada media offline maupun online. Jadi sebentar ya, agak bising juga di sini. Bapak Ibu kalau kita perhatikan dari segi namanya di sini benefit headline gitu ya. Jadi headline ini menekankan, mengkomunikasikan, menyampaikan sisi keuntungan baik ekonomis maupun psikologis. Contohnya, misalkan keuntungan ekonomis itu nanti tinggal diturunkan ya, keuntungan dalam ekonomis, keuntungan psikologis gitu ya. Diskon gitu ya, berapa persen atau gratis ya, paket ekonomis gitu ya. Keuntungan psikologisnya 3 cara jitu menghilangkan noda bandel di pakaian. Nah, berarti kan ada keuntungan psikologisnya. 3 tips menurunkan berat badan, 3 jurus ampuh membakar lemak atau membakar kalori, dan lain sebagainya. Jadi ada headline-headline seperti ini, itu dapat teman-teman, Bapak Ibu kategorikan ke dalam jenis benefit headline. Gitu ya. Kemudian jenis yang kedua, yaitu ada curiosity headline. Jadi headline ini lebih mengutamakan sisi penasaran bagi pembaca. Headline seperti ini cocok gitu ya. Ada sedikit typo. Cocok digunakan pada media elektronik atau online untuk menggiring calon konsumen yang mengklik atau membaca iklan lebih lanjut. Bentuknya inilah rahasia saya. Nah, rahasia saya apa itu? Si headline ini biasanya dipotong gitu ya dan akan kembali menjadi lengkap ketika pembaca calon konsumen itu melakukan klik pada tautan yang telah di-share. Jadi ini adalah bentuk headline jenis curiosity, yaitu membangkitkan penasaran, menggiring konsumen untuk mengklik, untuk mencari tahu gitu ya, apa sih sebenarnya yang ingin disampaikan. Atau bentuk lain, misalkan ibu ini berhasil apa? Berhasil turun berat badan, berhasil mencapai badan ideal dan lain sebagainya. Inilah 9 langkah jitu ya, mengumpulkan uang dalam waktu yang relatif singkat dan lain sebagainya. Gitu ya. Jadi nanti tolong dipelajari, di download materinya. Saya juga untuk materi keempat sebetulnya saya sudah share dari hari Selasa ya, materi pertemuan minggu keempat ini gitu ya. Tetapi saya barusan cek lagi ternyata belum tersimpan atau belum terklik gitu ya. Sehingga saya upload dari awal gitu. Mohon maaf kalau misalkan ada keterlambatan upload di LMS ya untuk minggu ini. Nah, kemudian jenis ketiga, headline jenis ketiga, pertama atau pengertian daripada news headline yaitu berisi tentang informasi yang bersifat berita atau pengumuman. Namanya juga news headline gitu ya. Dapat dipilih atau digunakan untuk launching produk baru gitu ya, atau event atau seminar dan lain sebagainya.
Contohnya fakta terbaru, seminar terdahsyat, penemuan menggemparkan dan lain-lain gitu ya. Apa saja yang menjadi informasi pengumuman itu boleh. Gitu. Nah, nanti teman-teman saya minta untuk menentukan beberapa jenis headline dan juga ditulis ya, redaksi headline-nya seperti apa. Tetapi tidak melakukan plagiarisme gitu ya, tidak melakukan copy paste daripada headline-headline yang sudah ada sebelumnya. Kemudian selective headline. Nah, headline jenis ini baik digunakan untuk target market kalangan tertentu. Nah, misalkan pada kalangan tertentu ini antara laki-laki dan perempuan itu dipisahkan. Jadi ada market kalangan tertentu gitu ya, spesial gitu ya, atau khusus. Contoh khusus member gitu kan, khusus pria atau wanita, khusus pecinta hewan, khusus apa kalau misalkan pola hidup sehat itu khusus vegetarian gitu ya. Segera datangi atau berkunjung ke rumah makan sehat ala bla 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 gitu ya. Nah, ini bentuk daripada jenis selective headline. Kemudian yang selanjutnya, ini ada gimmick headline. Headline jenis ini cenderung menggunakan permainan kata dan kalimat berupa pengulangan bunyi, keterkejutan atau tipuan. Pengulangan bunyi digunakan untuk slogan dan subjudul iklan. Contohnya, misalkan pengulangan bunyi, jualan terus, rezeki mulus, ya, modal gratis, hasil bombastis, rezeki banter dari Twitter dan lain sebagainya. Nah, ini bentuk atau jenis headline gimmick gitu ya. Ada juga tipuan atau kejutan. Udah transfer belum gitu ya? Tipuan atau kejutan. Loh kok tiba-tiba udah nanya udah transfer atau belum? Ini apa gitu ya? Kemudian nomor rekeningnya berapa ya? Kok kamu gitu sih sekarang dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan gimmick headline. Ini akan membangkitkan atau menstimulus calon pembaca gitu ya untuk lebih tertarik membuka ataupun men-scroll lebih dalam lagi apa sih yang ingin disampaikan oleh kita sebagai orang yang memiliki produk gitu ya. Kemudian jenis headline selanjutnya ada fear headline, yaitu menakut-nakuti gitu ya. Contohnya awas pakai tanda tanya, jangan sampai kehabisan, hati-hati serangan jantung gitu ya. Awas jangan sampai nggak kebagian gitu ya, atau awas tertinggal dan lain sebagainya gitu. Kalau sekarang itu ada yang disebut dengan FOMO gitu ya, fear of missing out gitu ya. Jadi ada ketakutan-ketakutan kita sebagai generasi muda gitu ya untuk ya ketakutan dari tertinggalnya kita daripada gaya-gaya yang sudah berkembang saat ini gitu ya. Takut ketinggalan mode, takut ketinggalan apa namanya ya gaya berpakaian, gaya gaya ya lifestyle dan lain sebagainya gitu. Nah, ini merupakan jenis headline yang itu menakut-nakuti gitu ya. Itu bisa digunakan sesuai dengan karakteristik produk yang akan Bapak Ibu nanti pilih gitu ya untuk membuat leaflet, poster, pamflet dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita nanti membuat naskah iklan yang akan kita lakukan di akhir pertemuan, yaitu pertemuan ke-8, kita belajar dulu, latihan dulu untuk menulis headline gitu ya. Dan nanti di tugas selain headline, saya juga akan meminta Bapak Ibu semuanya untuk menuliskan isi penawaran atau artikel penawaran dalam beberapa gaya gitu ya. Nah, gaya atau ya elemen ya, gaya copywriting ini sudah kita bahas pada pertemuan pertama, yaitu di materi kedua ya, materi tambahan. Kemudian jenis headline selanjutnya yaitu ada question headline ya. Headline jenis ini menggunakan pertanyaan kepada pembaca agar mereka menjawab dalam hatinya. Headline ini berfungsi untuk membangun awareness, brand, dan kedekatan dengan pembaca. Dalam menuliskannya, copywriter harus menggunakan pertanyaan terbuka agar pembaca menjawab ya atau tidak, sudah atau belum, bisa atau tidak bisa. Contoh, sudah cek Tokopedia atau belum? Gitu ya. Sudahkah Anda minum Yakult hari ini? Mampukah Anda bebas dari jeratan riba dan lain sebagainya? Ini pertanyaan. Sudah sedekahkah Anda hari ini gitu ya? Sudah puasakah Anda hari ini gitu dan lain sebagainya. Itu disesuaikan misalkan kalau teman-teman punya travel gitu ya, agen travel umroh gitu ya atau ya bergerak di bidang EO, event organizer, ya tinggal dibuat sudahkah Anda umroh tahun ini gitu kan? Kan bisa ya. Nah, maka itu menjadi salah satu pilihan jenis headline-nya dalam bentuk question headline. Nanti silakan disusun
penawarannya menggunakan atau kalimat-kalimat copywritingnya menggunakan gaya apa gitu ya. Ada deskriptif, naratif, argumentatif, eksploratif, informatif dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada question ya, ada quote ya, quotation ya, quotation headline ya. Jadi headline yang mencantumkan kata-kata quote ya dari orang lain, misalnya ucapan seseorang, testimoni pelanggan, kutipan buku, ayat dalam kitab suci, endorsement tokoh dan lain-lain. Contohnya, produknya lezat, Anda harus coba gitu ya. Nah, ini yang disampaikan oleh siapa? Misalkan tokoh A berbicara tentang ini. Tokohnya bisa tokoh nasional, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh politik, tokoh apapun itulah ya. Umroh tenang dan senang bersama Kiai Haji Gimnastiar contohnya ya, atau Kiai Haji siapa. Tulisannya jelas dan mudah dipahami, mari menggunakan Al-Quran. Nah, ini siapa yang kutipan dari siapa gitu. Boleh gitu ya. Ini digunakan sebagai instrumen untuk menarik perhatian bagi konsumen. Oh, headline-nya menggunakan kutipan dari orang terkenal atau tokoh tertentu. Kemudian jenis headline selanjutnya yaitu ada comment headline. Headline jenis ini menggunakan kalimat perintah atau mengajak orang untuk melakukan sesuatu ya. Contohnya buka bersama di sini yuk gitu ya, ajakan atau perintah. Stop pergaulan bebas remaja. Tanda seru. Ayo sedekah, ayo puasa, ayo menabung gitu ya. Ayo sekolah gitu. Dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada jenis claim headline. Jadi claim headline ini eh, apa namanya membangkitkan gitu ya, mengklaim atau menyatakan sesuatu secara sepihak. Bisa juga untuk produk kita ya dengan merasa paling nomor satu, misalnya terbaik, terkenal, paling keren, paling awet, paling apa namanya ya paling modis katakan seperti itu ya. Contohnya pelari tercepat di dunia gitu ya. Hotel termewah di Indonesia, makanan paling enak di dunia. Jadi kita mengklaim atas produk atau jasa yang kita tawarkan gitu ya. Termurah di bidangnya gitu ya, termurah di kelasnya, termewah di Indonesia gitu ya, termegah di Indonesia atau termegah di Jabodetabek gitu. Itu boleh ya mengklaim. Itu dikembalikan lagi pada produk atau jasa yang nanti akan dipilih oleh teman-teman semua. Kemudian di sini ada UNI headline gitu ya. Jadi konsepnya UNI. Jadi ada kedekatan antara saya yang menawarkan produk dengan Anda sebagai calon konsumen saya. Headline jenis ini menggunakan kata saya dan Anda atau kamu yang seolah-olah tulisan yang tersaji sedang berbicara langsung dengan pembaca. Nah, headline ini cocok untuk personal yang punya authority untuk membangun kedekatan dengan pembaca. Contohnya, saya mengajak Anda untuk mengikuti undangan gratis motor. Mau gitu ya. Jadi ada kata-kata saya dan Anda sehingga hubungannya lebih terjalin secara intim gitu ya. Tidak ada jarak gitu ya. Kami dan Anda, saya dan Anda. Saya akan tunjukkan kepada Anda bagaimana membuat toko online semudah buka tutup botol. Apakah Anda mau saya tunjukkan bagaimana cara menurunkan berat badan hingga 15 kilo dalam waktu 1 bulan tanpa diet? Jadi ada kata-kata saya dan Anda itu secara psikologis akan mendekatkan, ya, akan mengurangi jarak antara siapa yang menawarkan produk dengan siapa yang akan menerima tawaran produk itu tadi. Kemudian ini masih oke, ini dua terakhir ya. Di sini ada teaser headline. Headline ini berfungsi untuk menantang pembaca untuk membuktikan kemampuan mereka seolah-olah terkesan seperti meremehkan kemampuan mereka ya. Jadi bunyi atau redaksi daripada headline ini adalah menantang. Contohnya, buktikan kemampuan Anda di sini sekarang gitu ya. Anda pasti akan tergoda dengan penawarannya gitu. Itu sudah ada kata-kata pasti, apa ditantang, pasti atau tidak, akan tergoda atau tidak. Tunjukkan bakatmu di X Factor Indonesia gitu ya. Boleh dilengkapi dengan tanda seru gitu ya kalau untuk menantang ataupun oleh tanda titik gitu ya. Kemudian di sini ada merek headline ya. Headline jenis ini mencantumkan nama atau logo perusahaan dalam headline.
ya. Headline jenis ini dapat digunakan bagi yang sudah memiliki merek terkenal gitu ya, atau hal-hal yang memang sudah banyak digunakan. Headline yang baik adalah headline yang mampu memainkan dan menyentuh rasa ingin tahu seseorang. Kembali lagi saya pertegas, merek headline ini menggunakan merek di dalam headline-nya gitu ya. Yamaha memang yang terdepan. Itu pun bisa digunakan sebagai headline. Tetapi itu masuknya kemana? Kalaupun menggunakan merek headline, itu merek headline masuk, kemudian juga news headline-nya juga bisa masuk. Nanti tergantung teman-teman memberikan argumen gitu ya, atau mengklaim. Nah, Honda tetap yang terdepan. Berarti dia mengklaim bahwa dirinya paling terdepan dari segi pelayanan, dari segi produk, dari segi kualitas, juga dari segi kuantitas. Nanti Bapak Ibu semuanya, teman-teman di sini dilatih dan diminta ya untuk membuat beberapa jenis headline di sini gitu ya, yang akan dituangkan pada tugas pertama dan terakhir gitu ya. Karena akan ada satu penugasan untuk semester antara. Baik, sampai di sini dulu untuk materi headline di dalam copywriting. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa orang nih? Oke ya. Satu, oh 6 orang bersama saya ya. Oke. Kalau begitu kita lanjutkan dulu ya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, nanti teman-teman dapat aplikasikan di dalam pengerjaan tugas 2 ya, di dalam pengerjaan tugas yang nanti akan saya sampaikan. Materi selanjutnya kita akan berbicara tentang hard selling dan soft selling. Ini merupakan bagian daripada penguasaan materi gitu ya, dan juga pada implementasi atau praktek bagaimana teman-teman nanti gitu kan akan menyusun, merangkai gitu ya kata ataupun kalimat di dalam penawarannya ya, baik itu melalui poster, pamflet, leaflet ataupun brosur. Oke, hard selling dan soft selling. Yang pertama, apa yang disebut dengan hard selling? Hard selling itu adalah metode pemasaran secara langsung dan terbuka gitu ya. Hard selling langsung dan terbuka, cenderung to the point. Menurut versi lainnya, hard selling adalah sebuah metode pendekatan untuk melakukan penjualan yang bersifat gamblang atau langsung. Tujuannya agar konsumen dapat terdorong untuk langsung melakukan transaksi terhadap produk yang diiklankan. Contoh sederhana, teman-teman, Bapak Ibu masuk ke mall, niatnya mau makan siang bersama gitu ya dengan keluarga, tiba-tiba melihat poster, tiba-tiba melihat pamflet ataupun leaflet yang diberikan gitu ya oleh orang-orang ataupun sales yang bekerja di sana, sales yang sedang bertugas gitu ya. Di dalam poster, di dalam pamflet, di dalam apapun itu medianya, teman-teman digiring untuk segera melakukan pembelian dalam waktu yang relatif singkat. Segera miliki gitu ya. Nah, biasanya kalimat-kalimat atau kata-kata yang digunakan di dalam strategi hard selling itu adalah kalimat-kalimat yang cenderung menggiring kita untuk segera melakukan aksi pembelian. Itu contohnya, miliki sepatu ini gitu ya, promo terbatas sampai tanggal sekian gitu. Jadi ada durasi waktu yang dibatasi sehingga konsumen tidak diberikan waktu untuk berpikir lama, dan itu adalah teknik atau strategi untuk menggiring konsumen segera melakukan pembelian. Itu yang disebut dengan hard selling. Dan kata-katanya pun to the point, tidak menggunakan retorika gitu ya. Contohnya, promo diskon 70% berlaku hari ini sampai jam 5 sore. Nah, berarti kan ketika kita datang jam 3 sampai jam 5 berarti masih ada waktu 2 jam terakhir. Nah, kita digiring, diarahkan untuk segera melakukan pembelian di waktu terakhir. Gitu ya. Dan di sana konsumen tidak diberikan ruang untuk berpikir lama apakah mau membeli atau tidak. Gitu ya. Singkatnya seperti itu. Bagaimana implementasi daripada hard selling itu tadi?
Mhm. Baik. Agar tidak terpotong Pak Yohanes, nanti saya jawab setelah penjelasan materi ini ya Pak ya. Apa yang membedakan direct selling dan hard selling? Oke, supaya nanti nyambung gitu ya. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin teman-teman yang lain boleh menanyakan dengan menuliskan di kolom chat ya. Bagaimana implementasi daripada hard selling? Siapapun yang ditunjuk sebagai salesperson, suatu produk bisa secara langsung menggunakan metode hard selling dalam melakukan pemasaran. Metode ini juga dapat diimplementasi dalam iklan, baik iklan offline maupun online. Ya, bisa gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan hard selling gitu ya. Nah, selain hard selling, ada yang disebut dengan soft selling. Soft selling merupakan kebalikan daripada hard selling. Soft selling dapat diartikan secara sederhana sebagai penjualan halus, ya, karena dia menawarkan sebuah gagasan, ide melalui teknik-teknik atau strategi yang soft, yang halus, ya. Metode soft selling bekerja agar para konsumen menjadi metode pendekatan penjualan yang menggunakan tutur bahasa yang cenderung halus, tertarik untuk melihat iklan lebih lanjut. Metode ini juga membuat konsumen tidak merasa harus melakukan transaksi pada itu juga. Jadi perbedaannya kalau hard selling tadi si konsumen itu tidak diberikan waktu yang lama dan tidak diberikan waktu yang lama itu agar segera melakukan proses transaksi jual beli gitu ya. Nah, di sana kan berarti yang bekerja itu adalah komunikasi persuasi gitu ya. Kalau kalau pendekatan atau strategi soft selling itu lebih menekankan pada pemahaman bahwa ide gagasan yang kita sampaikan melalui leaflet, pamflet, brosur gitu ya, poster, itu kita serahkan semuanya kepada konsumen. Konsumen mau mencermati lebih lama, lebih dalam gitu ya, dan tidak dibatasi oleh waktu. Nah, penggunaan strategi hard selling dan soft selling ini harus disesuaikan dengan karakteristik produk gitu ya. Ada yang disebut dengan high involve dan ada yang disebut dengan low involve ya. High involve itu adalah suatu barang, suatu jasa yang dimana kita menggunakannya itu kita memiliki resiko yang cukup tinggi. Contoh, seperti perumahan atau properti. Kalau kita akan memilih dan membeli sebuah perumahan atau properti, katakan seperti itu, kita memiliki konsekuensi atau resiko yang cukup besar. Beberapa pertimbangannya adalah jarak, gitu ya, jarak dari tempat kerja ke rumah kita. Kemudian akses. Nah, ini juga akan menentukan pada mobilitas kita ke depannya bagaimana. Kemudian lingkungan, kawasan dan lain sebagainya. Itu akan menjadi pertimbangan, gitu ya. Kemudian misalkan yang high involve itu juga tentang kesehatan. Nah, kita akan akan berinteraksi gitu ya, akan memerlukan gitu ya. Antara kesehatan itu contohlah rumah sakit gitu. Di suatu waktu kita sedang sakit, entah anggota keluarga kita, istri gitu ya, suami atau anak atau orang tua, maka lembaga kesehatan ini, instansi kesehatan ini menjadi salah satu produk intangible gitu ya, produk jasa yang memang kita akan melakukannya secara intensif, yaitu masuk ke dalam kategori high involve gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang soft selling ini sangat tepat ya dan cocok digunakan terhadap penawaran-penawaran yang sifatnya produk itu memiliki kategori high involve ya, memiliki resiko dan konsekuensi yang cenderung lebih besar. Sehingga padanan kata, ya, susunan kalimat, penawaran jasa atau produk itu disampaikan sedetail mungkin, biasanya menggunakan brosur sehingga informasinya lebih detail. Nah, kalau pendekatan atau strategi hard selling itu biasanya digunakan pada barang baik itu produk tangible maupun yang intangible itu yang memiliki low involve gitu ya, yang memiliki resiko atau apa namanya ya resiko yang cukup rendah gitu ya. Contohnya baju gitu ya. Kalau kita beli sekarang, misalkan apa namanya baju itu cenderung tidak memiliki apa namanya risiko yang cukup tinggi gitu ya. Misalkan kita beli, dicoba gitu ya di kamar pas di mall gitu, cukup gitu ya pas, tapi setelah 2 minggu ke depan berat badan kita naik gitu ya, dicoba lagi
lalu terasa apa namanya sangat sempit, kita bisa alihkan ke orang lain dan kita pun tidak dirugikan atas atas hal-hal seperti itu. Jadi hard selling ini digunakan untuk menawarkan sebuah produk ya, baik itu barang atau jasa yang memiliki konsekuensi atau resiko yang cukup rendah gitu ya. Ya seperti apa namanya sepatu ya, barang-barang yang kita gunakan, alat-alat makan gitu ya. Alat-alat elektronik yang memang itu dirasa konsekuensi atau resikonya cukup rendah. Kalau kita ditawarkan pada sebuah hunian, properti, kendaraan, kemudian juga apa ya, misalkan tentang jasa, katakanlah itu jasa asuransi, jasa kesehatan, itu memiliki resiko atau konsekuensi yang cukup tinggi atau bisa dikatakan ke dalam kategori high involved gitu. Nah, gini ya. Jadi intinya tadi ya penjelasan soft selling dan hard selling ya. Kemudian kita lanjutkan bahwa pendekatan soft selling ditemukan oleh Stanley ya dan Helen di sini ya. Pendekatan ini ditujukan pada pendekatan dengan menggunakan emosi daripada rasional gitu ya. Ini khusus untuk soft selling. Pendekatan atau metode soft selling memanfaatkan media penunjang yang memfokuskan pada pesan, kreativitas, dan memperkenalkan suatu filosofi, reason why gitu ya. Jadi alasan kenapa. Soft selling bertujuan untuk mempengaruhi konsumen ke tingkat kognisi dan afeksi. Artinya menggunakan pendekatan-pendekatan yang soft, yang lembut, maka diharapkan kita dapat membujuk gitu ya, dapat mempengaruhi seseorang ya atau sekelompok orang masuk ke dalam tingkat kognisi dan afeksi. Kognisi itu berada di dalam pemikiran kita, yaitu rasional kita, dan afeksi berada di dalam aspek perasaan gitu ya. Jadi aspek rasional dan emosionalnya masuk. Itu yang disasar oleh strategi apa namanya soft selling. Ya. Kemudian juga di sini soft selling berupa teknik penjualan gitu ya. Baik buruknya tergantung konteks penjualan. Nah, di sini ada soft selling. Soft selling itu berbicara tentang baik buruknya tergantung konteks penjualan, juga penjualan tidak langsung gitu ya. Kalau hard selling berupa teknik penjualan, penjualan langsung ya. Jadi cara membacanya ini kategori hard selling atas dan bawah, soft selling atas dan bawah. Perbedaan hard selling dan soft selling, nah ini lebih dipertajam lagi bahwa jangka waktu. Kalau kita berbicara hard selling, metode hard selling menggunakan metode pendekatan yang dilakukan secara langsung dan tanpa basa-basi. Konsumen langsung diminta untuk melakukan transaksi saat itu juga terhadap barang yang dijual, sehingga dapat diartikan bahwa metode ini memiliki jangka waktu yang pendek. Contohnya kalau Bapak Ibu ya secara sederhana saja main-main ke pasar gitu ya. Lalu ada yang diobral, ada pameran ya, apakah itu obral obat, obral alat-alat dapur, alat-alat rumah tangga. Itu bermodalkan dengan apa? Bermodalkan dengan ucapan-ucapan saja gitu. Ayo beli gitu ya. Ayo beli. Beli 100.000 dapat 3, 100.000 dapat 4, 100.000 dapat 5. Itu kan merupakan teknik daripada hard selling gitu kan, merupakan teknik daripada hard selling. Secara sederhana dapat kita temukan di dalam keseharian kita. Dan itu tidak diberikan waktu yang lama agar mereka tidak berpikir lagi. Sehingga yang disasarnya adalah pada aspek keuntungan. Bisa dari keuntungan ekonomis, juga keuntungan psikologis. Nah, kalau soft selling gitu ya, dilihat dari jangka waktu, sebaliknya penggunaan metode soft selling memiliki target jangka waktu penjualan yang cenderung panjang atau lama. Metode soft selling yang dilakukan secara jangka panjang juga dapat memperluas jangkauan konsumen. Meskipun tidak ada keputusan saat itu juga, tetapi konsumen dapat dengan leluasa mempertimbangkan gitu ya. Atau tanpa sengaja juga konsumen tersebut dapat ya melakukan advocate kepada calon konsumen yang lainnya. Jadi mengadvokat itu mengadvokasi orang lain untuk mendapatkan informasi serupa daripada apa yang telah dia dapatkan. Penelitian menyebutkan bahwa sebagian besar orang akan merekomendasikan suatu produk yang diiklankan dengan metode soft selling. Contoh,
Bapak Ibu misalkan dapat penawaran hunian di daerah Bogor, kemudian ngobrol-ngobrol, minta pendapat dengan rekan kerjanya, dengan saudaranya, tanpa disadari dan secara tidak langsung, orang yang kita ajak diskusi, dengan kita perlihatkan pamfletnya, brosurnya, itu akan menjadi tahu juga akan informasi tentang hal itu, gitu ya. Jadi akan merekomendasikan baik secara langsung maupun tidak langsung kalau menggunakan soft selling, karena pendekatan yang digunakan yaitu memberikan ruang yang lebih lama gitu ya, kesempatan yang lebih lama agar konsumen memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan, untuk merenungkan, untuk mengambil sisi positif daripada produk yang ditawarkan. Orang-orang akan merekomendasikan kepada teman atau sanak saudaranya, lalu sebagian besar teman atau sanak saudaranya ini memiliki kemungkinan mencapai 95% untuk membeli produk tersebut. Menurut penelitian, ternyata konsumen lebih menyukai metode penjualan soft selling dibandingkan hard selling. Tetapi ini juga disesuaikan dengan karakteristik produknya, gitu ya. Mana yang memang memiliki relevansi yang cukup baik digunakan atau menggunakan strategi soft selling, yaitu tadi ya kategori yang relevan digunakan soft selling yaitu hal-hal atau produk-produk yang memiliki high involve, ya, tinggi resiko gitu ya. Kalaupun menggunakan hard selling itu cenderung memiliki low involve yang resiko rendah. Nah, ini teman-teman bisa membaca sendiri daripada apa yang disebut dengan hard selling dan soft selling gitu ya. Fungsi dan strategi hard selling, metode hard selling yang berlangsung, yang langsung dan tanpa basa-basi lebih cocok bila perusahaan ingin langsung mendapatkan target penjualan dalam waktu singkat. Ya, penggunaan metode ini juga lebih cocok untuk produk-produk yang termasuk ke dalam kebutuhan hidup sehari-hari. Fungsi lain dari metode hard selling adalah untuk mempengaruhi tingkah laku konsumen agar mau bertransaksi secara langsung. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat contoh-contoh daripada produk copywriting ya. Apa dan bagian mana yang disebut dengan headline tadi, gitu ya. Di sini bisa terlihat headline itu kalau bahasa sederhananya adalah judul, di mana headline ini akan mempengaruhi kesan pertama, ya, minat atau tidak, tertarik atau tidak, gitu ya. Contohnya di sini ada promo khusus minggu ini, promo spesial. Nah, headline itu identiknya lebih besar tulisannya, lebih terlihat, gitu ya, dan bisa lebih merepresentasikan apa yang akan disampaikan. Nah, sementara fungsi dan strategi soft selling, metode soft selling memiliki fungsi lain seperti membangun trust dari konsumen terhadap produk. Jadi kepercayaan dulu yang dibangun gitu ya, tidak berorientasi pada keputusan membeli seketika. Kemudian metode soft selling juga sering digunakan untuk membangun reputasi bisnis, brand awareness, dan menciptakan hubungan baik antara konsumen. Sehingga umumnya metode ini digunakan target penjualan jangka panjang. Ya. Kemudian aktivitas yang dilakukan selama penggunaan metode soft selling lebih banyak digunakan untuk mendapatkan pengalaman konsumen atas suatu produk, gitu ya. Terdapat umpan balik dari konsumen terhadap produk sehingga akan tercipta kepercayaan diri konsumen terhadap produk tersebut. Konsumen yang sudah merasa puas biasanya tidak akan sungkan untuk memberikan referensinya kepada orang lain atau bahasa saya tadi mengadvokasinya. Ya, contoh memberikan sampel produk, storytelling, memberikan informasi yang relevan dan berguna untuk pelanggan, menggunakan gambar atraktif dan ikonik giveaway, gitu ya. Nah, ini ya, kalau hard selling hubungan produk konsumennya seperti pemakaian kata-kata beli sekarang, ya, identiknya menggunakan kata-kata beli sekarang kalau hard selling. Terus berlangsung pendek atau cepat. Kalau soft selling, ini misalkan pemberian sampel produk gratis. Siapa atau teman-teman kalau ke mall, ya kan, lewat ke gerai parfum, biasanya mereka akan memberikan sampel. Nyadar nggak teman-teman Bapak Ibu semuanya? Sampel yang diberikan itu adalah suatu stimulus, suatu instrumen untuk kita berpikir lebih lama. Jadi mereka tidak menginginkan langsung melakukan pembelian, tetapi pas dikasih beberapa lembar kertas, ada kertas satu, ada kertas dua, mana nih di antara dua kertas ini yang kita inginkan, yang kita sesuai dengan selera kita, yaitu wangi parfumnya, gitu ya.
Nah, barangkali suatu saat mau datang ke mall yang sama, harapan mereka adalah teman-teman Bapak Ibu yang diberikan sampel itu mengunjunginya, berinteraksi sampai melakukan pembelian, gitu ya. Karena memang biasanya yang menggunakan teknik soft selling itu apa namanya, price-nya atau harganya itu relatif kompetitif ya, atau cukup mahal, katakan seperti itu. Dan ini sifatnya to be continue ya, lebih berkelanjutan atau tahan lama. Hierarchy of effect theory yang mengenal, awareness, memahami, menyukai, mendahulukan, meyakini, membeli gitu ya. Ini apa namanya, hierarki daripada efek yang nanti ditimbulkan atau diharapkan dengan menggunakan dua pendekatan tadi, yaitu hard selling dan soft selling. Nah, berangkat lagi ya, ada pertanyaan tapi ini kayaknya disampaikan secara direct ya, sehingga teman-teman tidak bisa membaca di chatnya. Pak Ihsan, maaf izin bertanya melalui chat. Karena masih di kantor, saya pernah mendengar istilah direct selling. Oke. Oh, direct selling. Bedanya dengan hard selling apa ya, Pak, dalam konteks mata kuliah? Oke, dalam konteks mata kuliah ya. Dalam konteks mata kuliah ini, ya, dalam konteks copywriting, direct selling itu sama dengan hard selling, gitu ya. Karena kata yang digunakan direct selling maka langsung, gitu ya, langsung tanpa basa-basi. Tetapi dalam konteks di luar copywriting, dalam konteks marketing, direct selling itu sebagai suatu instrumen yang itu salah satu komponen atau elemen yang berada di dalam bauran promosi. Bauran promosi itu setidaknya ada 5 elemen. Pertama personal selling, kemudian kedua sales promotion, ketiga salah satunya direct selling, keempat itu ada advertising, kelima ada public relation. Nah, kalau di dalam konteks marketing, direct selling itu adalah upaya atau usaha untuk menyampaikan pesan langsung kepada ceruk pasar atau kepada target audiens ini apa namanya, eh, potensial ya, kepada audiens potensial. Nah, media yang digunakannya itu bisa melalui WhatsApp, bisa melalui email dan lain sebagainya gitu ya. Jadi langsung direct gitu. Tetapi dalam konteks copywriting, direct selling itu sama dengan hard selling, langsung menyasar pada apa yang diinginkan, yaitu melakukan pembelian ya, melakukan closing gitu ya, yaitu melakukan pembelian tadi. Begitu ya Pak Yohanes ya, antara direct selling dengan hard selling. Kalau soft selling itu masuk ke dalam indirect indirect selling ya. Seperti tadi saya jelaskan ada dua ya. Oh, di ini ya. Di mana tadi hard selling? Ada dua tipe ya. Oke, sampai di sini di materi sini ada yang ingin ditanyakan? Oh, ini nih ya. Eh, Baik, sama-sama Pak Yohanes. Nah, teman-teman, pertemuan selanjutnya kita berbicara tentang angle copywriting ya, yaitu sudut pandang dari sisi mana sih kita bisa menawarkan produk gitu ya, atau jasa yang kita tawarkan gitu. Itu materi tentang angle penulisan, kemudian oke, di materi sebelumnya ya ada tentang majas ya. Majas itu sebetulnya sudah kita pelajari dalam pelajaran bahasa Indonesia mungkinnya dari SMA dulu. Jadi bagaimana kita menggunakan majas gitu ya. Ada majas personifikasi gitu ya dan lain sebagainya. Tapi sekilas saya terangkan tentang angle copywriting ya supaya nanti teman-teman mendapatkan pemahaman yang komprehensif. Nah, angle copywriting ini suatu teknik atau metode dari sisi mana sih teman-teman akan menyampaikan keunggulan produk gitu ya. Kalau teman-teman akan menyampaikan atau menawarkan sebuah handphone di mana handphone ini memiliki fitur-fitur yang cukup canggih. Contohnya melakukan apa namanya, charge isi ini ya, isi baterai ya, isi daya baterai handphonenya itu kurang dari 60 menit contohnya ya, salah satu fitur yang menjadi keunggulan. Kemudian juga tahan banting gitu ya, di mana
jatuh dari ketinggian berapa meter pun tidak pecah gitu ya, tidak retak dan lain sebagainya. Kemudian juga dari sisi kapasitasnya, RAM-nya berapa giga gitu ya. Dari segi resolusi kameranya dan lain sebagainya. Nah, angle copywriting ini dimaksudkan agar teman-teman mampu menempatkan dan memilih dari sisi yang mana teman-teman mau mengkomunikasikan produk yang ditawarkan, ya. Apakah dari segi keuntungan emosional, ya, benefit emosional, atau dari segi benefit rasional, atau dari keduanya, ya. Angle copywriting adalah sudut pandang yang diciptakan atau dibentuk oleh seorang copywriter mengenai pesan yang dirangkai dalam bentuk tulisan yang akan disampaikan kepada konsumen atau target audiens. Ya. Jadi mau nulis penawaran dari sudut yang mana, kita harus tentukan. Apakah manfaat produknya, ya, dari sisi manfaatnya, atau dari fitur keunggulannya, atau penawaran khusus, misalkan dari sisi diskonnya ada penawaran khusus, atau mungkin juga menawarkan desainnya yang elegan, tampil modis, atau dari kenyamanannya, nyaman memegang handphone, nyaman berlama-lama menggunakan handphone, nyaman mengendarai mobil, nyaman berada di lingkungan perumahan yang asri dan lain sebagainya. Nah, ini ada tiga rumusan, yaitu pain gain, ya, fabo, dan emosional. Ini adalah singkatan, ya. Pain gain ini memberikan penawaran berdasarkan problem, solusi, problem keinginan atau problem kebutuhan, ya. Jadi fabo itu adalah fitur, ya, fitur, kemudian ada advance, ada benefit, ada offers, ya. Nah, fitur itu berbicara tentang kelebihan, ya, ciri-ciri, keistimewaan, karakteristik khusus membuat copywriting dari sudut fitur yang ingin ditonjolkan. Contohnya, ini ya tiga kali lebih manfaat berbanding apa ya? Jadi ada formula, ya. Jadi Vanish ini merupakan produk gitu ya, pembersih pakaian yang dimana dalam satu produk ini ada tiga keuntungan. Nah, berarti kan ini berbicara tentang fitur, gitu ya, tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh produk. Begitupun kalau teman-teman nanti menawarkan sebuah barang, baik itu handphone ataupun barang-barang kesehatan, terserah gitu ya. Kemudian dari advantage, ya, jadi dari advance-nya keuntungan yang akan didapatkan oleh calon pembeli, ya, rasakan 4 keuntungan saat Anda memiliki smartphone. Kemudian dari segi benefit, manfaat yang dirasakan oleh pembeli. Benefit ini ada dua jenis. Pertama fungsional, yaitu manfaat yang dirasakan dari fitur dan fungsi dari sebuah produk. Dan yang kedua emosional, manfaat yang dirasakan dari rasa gengsi atau keinginannya, gitu ya. Misalkan dari segi rasa, Magnum ini sangat enak, gitu ya. Tetapi dari segi emosional juga memiliki nilai yang cukup tinggi, itu gengsi. Kalau teman-teman misalkan ngopi gitu ya di Starbucks, di satu sisi memang dari segi rasa itu sudah pasti dikatakan oke gitu ya, enak. Tapi di lain sisi, dalam aspek yang lain, sisi emosional, itu akan memberikan keuntungan emosional gitu ya, lebih bergengsi, lebih pede gitu ya. Kalau kita update lagi di Starbucks juga kan lebih pede gitu. Nah, itu berbicara tentang formula benefit. Yang kedua, offers. Penawaran dalam bentuk diskon, bonus, harga spesial, cuci gudang. Gunakan pada event-event khusus seperti hari raya, hari kemerdekaan, dan lain-lain. Dapatkan harga spesial khusus di bulan Ramadan. Jadi ada momen-momen tertentu ya, khusus di bulan Ramadan. Kita akan mendekati nanti tahun baru gitu ya. Nanti silahkan dibuat event-event yang itu sesuai dengan tahun baru. Biasanya tahun baru itu kan identik dengan cuci gudang gitu ya, baik itu tentang kendaraan, tentang produk elektronik, tentang baju, dan lain sebagainya. Ya, ini tentang emosional, membidik dari sisi yang membuat pembaca atau calon pembeli terdorong secara emosional, membuat mereka lebih tertarik. Seseorang membeli suatu barang atau menggunakan suatu jasa dapat dilatar belakangi oleh faktor emosional. Bukan karena ya berbagai macam faktor lah ya, bisa karena faktor rasional ya, sangat butuh gitu karena memang belum memiliki baju yang lain, atau memang dari aspek emosional. Ya, ini teman-teman bisa apa namanya?
membaca sendiri ya materi-materi di slide terakhir pada materi tentang angle penulisan. Jadi teman-teman nanti harus memfokuskan gitu ya, memfokuskan di mana sih saya akan mengangkat produk ini, di bagian mananya. Oke, kita langsung saja ke tugas ya. Di sini tugasnya personal atau individu, di mana tugasnya cukup banyak, tetapi mudah ya. Karena mudah, maka tugasnya cukup banyak. Tugas 1, copywriting digital, silakan mengisi kategori produk tangible dan intangible sesuai dengan kategorinya masing-masing. Ya. Setelah mengisi kategori produk, Anda diminta membuat minimal 5 jenis headline dari produk yang Anda tentukan. Selanjutnya, susunlah kalimat penawaran berdasarkan 5 gaya copywriting. Tugas bersifat individu, batas akhir submit ke LMS Rabu 27 September 2023 pukul 23.59 di perkuliahan ke-7. Berarti masih ada waktu satu bulan ya, atau 4 pertemuan. Nah, di sini kita baca poin pertama bahwa Anda mengisi kategori produk tangible dan intangible. Tangible itu adalah produk yang bisa kita genggam, ya, bisa kita raba, bisa kita pegang, bisa kita bawa. Contohnya baju, makanan, ya, bisa kita pegang, bisa kita bawa, gitu ya. Alat-alat kesehatan, misalkan alat rumah tangga. Nah, ini produk tangible. Di sini saya bedakan. Kemudian yang kedua ada kategori produk intangible. Intangible itu sebuah produk atau jasa ya. Produk yang tidak terlihat yang memang kita tidak bisa membawanya gitu. Atau kata lainnya itu adalah jasa. Pariwisata ya, pendidikan, event, kesehatan. Misalkan kesehatan itu ada program apa gitu ya. Asuransi keselamatan dan lain sebagainya. Nah, di sini tadi kita sudah belajar tentang jenis dan contoh headline. Nah, teman-teman nanti di sini silahkan dituliskan fashionnya mau barang apa. Mau ditulis oleh tulisan atau dicantumkan gambar fotonya boleh. Teman-teman misalkan menulis atau di sini mengisinya dengan sepatu. Sepatu gitu ya. Tinggal ininya dihapus atau diisi kotak ini dengan gambar sepatu. Gitu ya. Nah, dari kategori produk sepatu ini, saya minta teman-teman menuliskan jenis dan contoh headline-nya. Nah, jenisnya sudah ada di sini, ada 5. Benefit headline, news headline, selective headline, gimmick headline, question headline. Dari 13 jenis headline ini, saya bebaskan teman-teman mau menggunakan yang mana saja. Yang penting satu produk ya dibuat 5 jenis headline-nya. Ini saya memberikan contoh saja. Misalkan dari jenis benefit. Benefit itu ada benefit emosional, juga ada benefit rasional gitu ya. Ada benefit. Ada keuntungan ekonomis, ada keuntungan psikologis. Gitu ya. Nah, gunakanlah misalkan sepatu ini gitu ya. Dengan harga terjangkau, kualitas yang sangat memukau. Katakanlah seperti itu. Nah, itu untuk jenis headline benefit. Kemudian news headline-nya dibuat seperti apa? Selective headline-nya dibuat seperti apa? Gimmick headline-nya dibuat seperti apa? Question headline-nya dibuat seperti apa? Nah, setelah itu, di sampingnya, saya minta teman-teman menuliskan berdasarkan jenis headline yang sudah dibuat di sampingnya, maka tuliskan penawarannya, kalimat penawarannya. Bebas ini juga. Misalkan di sini benefit headline apa, saya nggak cocok pakai eksploratif, saya pakai informatif boleh ya. Nah, materi ini ada di perkuliahan minggu pertama atau di minggu pertama materi tambahan ya. Di sini kita sudah berbicara tentang gaya dan elemen di dalam copywriting. Teman-teman tidak lupa di sini dulu kita pernah berdiskusi dan membahas tentang gaya dan elemen di dalam copywriting. Setidaknya ada beberapa jenis gaya copywriting ya, ada 5. Pertama eksploratif, naratif, argumentatif, retoris, dan informatif. Nah, ini ya, jadi eksplorasi yaitu mengulas, mengeksplor, naratif bercerita, menarasikan, kemudian argumentatif, retoris. Nah, jadi materi pertemuan di materi minggu pertama dan materi minggu keempat inilah yang menjadi rujukan kita gitu ya.
untuk mengerjakan tugas. Jadi saya ulangi sekali lagi bahwa tugas ini sifatnya individu, mudah dilakukan tetapi cukup banyak, gitu ya. Dan karena cukup banyak, saya berikan waktu yang cukup lama, gitu ya, untuk menyelesaikan tugas ini yang harus dilakukan secara individu. Nah, kalau masalah kuliner, misalkan, silakan teman-teman menentukan apakah di sini kulinernya misalkan bakmi, gitu ya, atau sate, katakan seperti itu. Mau ditulis seperti ini atau dicantumkan fotonya juga boleh. Nah, lalu saya minta berdasarkan kolom ini ada 5 kolom, silakan teman-teman membuat headline-nya sendiri-sendiri. Otomatis satu jenis headline satu kolom, tetapi tidak mesti sama urutannya dengan produk yang di atas. Juga menuliskan gaya copywriting-nya, kalimat penawarannya. Mau menggunakan yang argumentatif, retoris, naratif. Tetapi satu produk tidak menggunakan argumentatif semuanya, informatif, tentu harus bervariasi. Gitu ya. Nah, di sini berarti ada sekitar berapa? 5 kali 5, 25, ada sekitar 50. Teman-teman harus mulai menyicil gitu ya. Ya, satu hari mengerjakan 10 headline dan 10 kalimat penawaran gitu ya. Tidak akan terasa kok itu nanti sampai di akhir bulan September. Ada pertanyaan sampai di sini? Halo, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik. Ini kembali lagi saya tekankan, ingatkan Bapak Ibu nanti mengumpulkannya di pertemuan ketujuh ya pada hari Rabu 27 September 2023 jam paling lambat ya jam 12 malam. Nah, saya juga akan langsung post di LMS di pertemuan ketujuh agar nanti teman-teman silahkan download ya template pengerjaan tugas ini dan kerjakan di sini, tidak merubah template yang sudah saya sediakan ya. Kalaupun misalkan nanti masih ada yang ingin ditanyakan, boleh secara personal di WA saya atau bisa diulang daripada rekaman video conference kita pada sore hari ini. Begitu ya, ada yang ingin ditanyakan? Pak, maaf izin bertanya. Iya, iya. Gimana Eh, Mas Deno? ya, ya. Jadi untuk produk intangible sama tangible-nya itu kan sudah dikategorikan sama Bapak ya, Pak ya. Jadi kita tinggal pilih untuk salah satu produknya aja gitu. Misal kayak nomor satu fashion, Mm-mm. misal kayak tadi dicontohin langsung kita pilih baju gitu dan kuliner Iya, pilih salah satu. Gitu iya, ya, Pak ya. iya Oke. betul. Jadi ini yang kuning di sini kategorinya tangible itu produk yang memang produk bisa dibawa gitu ya, produk fisik gitu ya. Nah, tinggal fashionnya mau apa topi ya udah. Tapi dari jenis headline-nya nanti. Nah, untuk melihat contoh-contoh di gimmick headline, question headline nanti dibuka di materi yang sudah saya post di LMS. Dan juga nanti diteruskan pada gaya kalimat penawarannya seperti apa gitu. Cukup satu saja di sini produknya. Begitupun kuliner, mau sate, mau apa soto Padang, kayak mau apa nggak apa-apa. Nah, IT misalkan IT laptop deh, silakan ditulis laptop atau dipakai gambar juga nggak apa-apa. Nah, kalau ini kategorinya kategori produk intangible ini sudah saya apa-apa yang sudah saya tulis di sini itu tidak dirubah, tetapi khususnya yang ini ya contoh-contoh jenis headline dan contoh gaya copywritingnya itu boleh disesuaikan. Barangkali urutan pertamanya mau yang gimmick headline gitu ya, kemudian ya bebas gitu, disesuaikan. Begitu Mas Deno ya. Iya, Pak. Untuk boleh pakai suatu produk yang udah ada brandnya nggak apa-apa kan ya, Pak? Misalkan kuliner gitu, pilihnya Mixue atau Cetan gitu boleh. Oh, boleh, tetapi nanti akan saya teliti dan akan saya periksa, ya maksudnya akan saya benar-benar baca, jangan sampai menggunakan headline atau kalimat penawaran yang sudah ada. Mixu digunakan di sini boleh, tetapi kan dari benefit headline-nya kan pasti beda, news headline-nya beda kalimatnya gitu. Nah, cara yang paling mudah ATM amati tiru modifikasi boleh merujuk pada headline yang sudah ada atau kalimat penawaran yang sudah ada, tetapi itu harus dirubah gitu ya kalimatnya. Gitu ya, Mas Denoy. Oke, siap. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan yang lain?
Di sini saya sambil mengabsenkan ya yang hadir nih Pak Yohanes ya. Oke Pak Yohanes, Mbak Imelda, Mas Deno, Pak Farul Anam, 4 orang ya. Siap. Imelda ya. Tadi ada 1 orang siapa ya? Tadi ada satu Mbak Hana, cuman udah keluar duluan Pak. Oh, Hana aku nggak ada di sini. Asma Hanifah bukan ya? Oh, ya udah. eh Mungkin bisa dipahami ya Bapak Ibu semuanya. Kalau bisa dipahami, ya kita sudahi saja Vicon kita pada sore hari ini. Saya langsung akan post di LMS di pertemuan ke-7 dan ini dikerjakan secara individu. Ya, karena ini semester antara, semester pendek, tolong dimanfaatkan waktunya gitu ya supaya karena teman-teman juga kan keluar registrasi lagi untuk mengikuti semester ini dan saya bantulah asalkan teman-temannya juga mengikuti dengan sebaik mungkin. Terima kasih ya Bapak Ibu atas atensi dan waktu yang sudah diluangkan. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.